Baru-baru ini saya menemukan sebuah artikel, saudara. Artikel ini mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa menghemat dan menabung lebih lagi. Siapa di sini yang rindu ingin bisa menabung lebih banyak lagi, saudara? Untuk mau lebih menghemat lagi ya. Kita semua kayaknya mau ya, saudara ya. Ini kalau anak-anak sekarang bilangnya this is a life hack atau money saving hack, saudara. Cara yang pertama supaya Anda bisa hemat, kalau Anda pergi ke fast food restaurant, pastikan Anda mengambil extra condiments. Anda tahu apa itu condiments? Boleh gak ditampilin? There you go. Ya kan? Bungkusan-bungkusan saus tomat, mayonnaise, mustard, saudara. Ya kan? Daripada Anda juga gak makan mayonnaise banyak-banyak daripada beli satu botol, ya kan nanti expired, ya kan? Jadi ambil beberapa supaya Anda hemat. Cuma satu catatan, kalau yang punya restoran teman Anda jangan please don't do that, ya kan? Jangan lakukan itu, oke? Kita saling support, saudara. Ya kan? Cara yang kedua supaya Anda menjadi lebih hemat. Saya nggak tahu kita ada yang pernah coba gak nih? Saya nggak pernah coba. Saya menemukan gambar ini. Katanya Anda bisa menaruh baterai satu aja daripada dua, saudara. Dan this is gonna work. Ada yang pernah coba ini? Ini akan menghemat Anda katanya. Nah yang ketiga, saya yakin mungkin kebanyakan dari kita pernah melakukan ini. Kalau kita pergi ke bioskop, pastikan Anda ke bioskop bawa tas yang besar dan masukkan makanan-makanan dan camilan-camilan di dalam tas itu. Karena harga camilan di dalam bioskop itu katanya 800% di markup, saudara. 8 kali lipat lebih mahal daripada harga biasanya. Cara Anda menghemat uang yang keempat adalah ini, saudara. Flush your toilet less often. Jangan sering-sering nge-flush toilet Anda. Rata-rata setiap orang itu nge-flush toilet 5 kali sehari. Jadi kalau di dalam rumah Anda ada 4 orang, artinya toilet itu di-flush 20 kali sehari, saudara. Jadi Anda bisa save money, Anda bisa menyimpan uang sekitar $87 setahun kalau Anda jarang-jarang nge-flush, saudara. Tipsnya seperti ini, kalau masih kuning-kuning nggak usah di flush, tapi kalau udah coklat baru di flush katanya. Ini tips yang terakhir supaya Anda bisa lebih hemat dan bisa menabung lebih banyak lagi. Katanya gini saudara, Anda tidur sampai siang. Jadi kalau Anda bangunnya siang, Anda makan sehari cuma 2 kali. Anda nggak makan 3 kali saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar sama-sama membicarakan tentang topik wisdom atau hikmat. Kalau saya bilang wisdom atau hikmat, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Apa itu definisi wisdom atau hikmat? Kalau saya bilang ada orang yang wise, ada orang yang berhikmat, ada orang yang bijaksana, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Mungkin orang itu berambut putih, orang tua, mungkin itu yang ada dalam bayangan Anda. Ya kan? Apa itu wisdom atau hikmat? Apakah yang seperti tadi, saudara, banyak trik lihai dalam menggunakan uang, banyak trik-triknya, saudara. Ya kan? Saya ingin memulai dengan bilang gini, ini mungkin saya awali dengan memberitahu kepada kita semua, apa sih yang bukan hikmat? Ya kan? Hikmat bukanlah kita melakukan sesuatu yang salah lalu kita cari cara untuk mensiasati supaya nggak ketahuan. Itu bukan hikmat. Boleh kita setuju dalam hal itu saudara? Ya kan? Hikmat bukanlah kita mencari celah untuk melanggar aturan dan hukum, mencari jalan pintas untuk melakukan hal yang salah saudara. Itu bukan hikmat. Ya kan? Hikmat bukanlah kemampuan untuk meramal masa depan seperti paranormal atau orang pintar dan sebagainya. Hikmat juga bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Seperti profesor, ahli-ahli filsuf, saudara, ahli-ahli filosofi, para pemuka agama, maha guru, saudara. Hikmat tidak hanya dimiliki oleh mereka. Hikmat juga bukan soal kemampuan untuk memecahkan kode yang tersembunyi dari sebuah pemerintahan yang tersembunyi dengan teori konspirasi yang tersembunyi. Itu kayaknya bukan hikmat. Anda setuju, saudara? Ya? Anda masih bersama dengan saya? Jadi hikmat itu apa dong? Dan mungkin yang lebih penting lagi yang Anda dan saya ingin tahu, perlu gak sih kita hikmat dalam hidup kita? Perlu gak sih? Kalau hikmat itu buat apa sih dalam hidup kita? Ada satu ayat di kitab Yakobus dicatat seperti ini. Saya bacakan dalam 2 terjemahan. Ini terjemahan baru, saudara. Yakobus 3 ayat 15 dikatakan gini. Itu bukanlah hikmat yang datang dari mana? Dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Di terjemahan bahasa Indonesia mudah dibaca dikatakan ini.
Hikmat seperti ini tidak berasal dari Allah, tetapi berasal dari dunia. Cara berpikir yang demikian tidak berasal dari roh, tetapi berasal dari iblis. Dari satu ayat ini paling enggak secara umum saudara, mungkin ada banyak tipe-tipe hikmat. Tapi dari satu ayat ini paling enggak ada dua tipe hikmat. Hikmat yang satu datangnya dari atas, datangnya dari surga. Saya menyebutnya hikmat surgawi, heavenly wisdom, saudara. Lalu hikmat yang satu lagi itu berasal dari dunia, saya menyebutnya earthly atau worldly wisdom. Hikmat dari surgawi berasal dari atas, berasal dari Tuhan. Lalu hikmat dunia ya berasal dari dunia ini. Saya mencoba untuk mendefinisikan hikmat yang berasal dari surga, hikmat Allah, hikmat surgawi itu apa sih, saudara? Mungkin Anda bisa mendefinisikan dengan lebih keren, dengan lebih bagus saudara. Tapi ini definisi sederhana saya. Hikmat dari Allah, heavenly wisdom is the ability to see life from God's perspective and then respond to it. Hikmat surgawi adalah kemampuan kita, Anda dan saya untuk melihat hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Dan bukan itu saja, tapi kita meresponinya, saudara. Apa maksudnya? Hikmat Allah adalah kemampuan kita untuk melihat hidup ini seperti Tuhan melihat hidup ini. Melihat dunia ini seperti Tuhan melihat dunia ini. Seperti bagaimana Tuhan merancangnya dari perspektifnya Tuhan. Dan setelah itu yang gak kalah pentingnya, setelah kita menyadari bahwa kita perlu melihat hidup ini seperti Tuhan melihat hidup ini, kita juga harus meresponinya, saudara. Kita harus hidup dan mengaplikasikan dan melakukan prinsip-prinsip yang Tuhan sudah rancang, yang Tuhan sudah taruh di dalam dunia ini. Contohnya saudara, kalau mikrofon ini dirancang oleh sang perancang mikrofon, dipakainya seperti ini. Tapi saya pakai seperti ini saudara. Saya enggak memakai mikrofon ini seperti apa yang sudah dirancang oleh sang perancang. Demikian juga hidup di dunia ini. Dunia ini Tuhan yang desain. Tuhan sudah taruh prinsip-prinsipnya, Tuhan sudah taruh sistemnya. Kalau kita hidup sesuai dengan sistemnya Tuhan dan mengaplikasikannya, artinya kita hidup sesuai dengan rancangan yang Tuhan sudah rancang. Makanya saya definisikan kemampuan untuk melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, bagaimana Tuhan merancang dan meresponinya, saudara. Anda masih bersama dengan saya, kita ngomongin ini lebih lagi nanti. Di 1 Korintus 1 dikatakan gini, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Terjemahan bahasa Indonesia mudah dibaca. Jadi apa yang dikatakan tentang ahli filsuf, ahli hukum, atau siapa saja di dunia ini yang pandai dalam perdebatan, Allah telah membuat hikmat dunia ini terlihat bodoh. Dua tipe wisdom, dua tipe dari hikmat. Hikmat surgawi dan hikmat duniawi. Menurut yang baru saja kita baca, hikmat Allah akan mengalahkan hikmat dunia. Paling enggak di sini kalau saya tanya sama kita semua, kamu mau pilih yang mana, hikmat Allah atau hikmat dunia? Saya yakin kita semua akan pilih hikmat Allah. Karena udah dijanjikan oleh firman Allah bahwa kalau kita pilih hikmat Allah akan mengalahkan hikmat dunia. Anda masih bersama dengan saya sampai sini, saudara? Berikutnya saya ingin mengajak Anda untuk imagine this, untuk berimajinasi, untuk merenungkan ini bersama-sama dengan saya. Bayangkan saudara, Anda mungkin mundur kembali waktu Anda umur 20 tahun. Kalau ada yang belum umur 20 tahun mungkin Anda majuin. Sebagai anak 20 tahun, ya Anda taruh posisi sebagai orang yang berumur 20 tahun. Bayangkan Anda malam ini tidur. Terus abis Anda tidur, tiba-tiba Tuhan datang dalam mimpi Anda. Dan di dalam mimpi itu Tuhan bilang sama Anda, Rosid, minta apapun yang kamu mau, aku akan kabulkan. Terus Anda bangun, Anda sadar, oh itu ternyata mimpi. Tapi Anda menyadari juga, oh ternyata itu bukan sembarangan mimpi. Tuhan benar-benar datang dan Tuhan benar-benar tanya, kamu minta apa saja aku akan kasih. Pertanyaannya, sekali lagi, Anda berumur 20 tahun saudara. Kira-kira apa yang Anda minta?
sebagai seorang yang berumur tua. Apa saja yang Anda mau akan dikasih. Awet muda? Ya kan? Kekayaan, ya. Anak saya umur 11 aja mintanya tahun depan mau pergi cruise katanya. Minta nggak kira-kira, saudara, ya kan? Nah, ternyata menariknya, saudara, ini terjadi sama seseorang yang namanya Salomo, saudara. Mungkin sekitar umur 20-an waktu dia mengalami ini. Ini yang terjadi sama, kalau Anda nggak tahu siapa Salomo, Salomo itu salah satu dari anak laki-lakinya Raja Daud. Nah, Salomo ini yang pada akhirnya menggantikan Raja Daud sebagai Raja bangsa Israel pada saat itu setelah Raja Daud, saudara. Nah, di sekitar umur sekali lagi, umur 20-an, ini terjadi sama Salomo. Saya bacakan, saudara. Malam itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo dalam mimpi. Dan berkata, Salomo, mintalah apa yang kau inginkan, itu akan kuberikan kepadamu. Salomo minta apa aja aku akan kasih. Lalu ini permintaan Salomo. Sebab itu Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku. Apa, saudara? Kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu dengan adil. Dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar. Ini Salomo minta hikmat. Salomo minta apa aja yang kamu mau, dia mintanya hikmat. Kita aja dengar cerita ini yang bener aja Salomo. Lu bisa dapetin apa yang lu mau, lu mintanya hikmat, yakin gak? Dan ini Tuhan meresponi, Tuhan meresponi permintaan Salomo. Tuhan senang dengan permintaan Salomo itu. Lalu Tuhan berkata kepada Salomo, sebab engkau meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil. Sebab engkau tidak meminta umur panjang atau kekayaan untuk dirimu sendiri, ataupun kematian musuh-musuhmu, maka permintaanmu itu akan kupenuhi. Aku akan menjadikan engkau Salomo lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan daripada siapapun juga. Baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Bahkan apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan juga kepadamu. Seumur hidupmu kau akan kaya dan dihormati melebihi raja lain yang manapun juga. Tuhan bilang gini sama Salomo. Karena kamu gak minta nyawa musuh kamu. Karena kamu gak minta panjang umur. Karena kamu gak minta kekayaan untuk dirimu sendiri. Maka waktu kamu minta hikmat, aku akan kasih hikmat itu kepadamu. Bahkan tidak akan ada orang lain yang sepertimu dalam soal kebijaksanaan dan hikmat. Dan Tuhan gak berhenti sampai situ. Tuhan bilang gini, bahkan yang kamu gak minta pun aku kasih. Kamu gak minta panjang umur, kamu gak minta kehormatan, kamu gak minta kekayaan. Apa yang kamu gak minta pun aku akan kasih. Hikmat dia mintanya. What is heavenly wisdom? Heavenly wisdom is the ability to see life from God's perspective and respond to it. Hikmat surgawi adalah kemampuan untuk melihat hidup dari sudut pandangnya Tuhan dan meresponinya, saudara. Orang yang minta hikmat ini, si Salomo, orang yang Tuhan janjikan akan menjadi orang yang paling bijaksana, dia menulis kitab kumpulan dari kata-kata bijaksana, saudara. Di dalam Alkitab Anda disebut dengan kitab Amsal. Salomo bilang gini, kalau kamu ingin mendapatkan hikmat seperti saya, hikmat surgawi, Salomo gak bilang gini, ya udah kamu lebih sering tidur biar mimpi ketemu Tuhan, nanti kalau ketemu Tuhan nanti kamu minta. Dia gak bilang gitu. Dia juga gak bilang baca buku yang banyak, dia gak bilang gitu. Dia gak bilang belajar yang banyak, dia gak bilang gitu. Mungkin itu nanti, ya kan. Dia gak bilang cari teman-teman yang pintar, kelilingi hidupmu dengan orang-orang yang bijaksana. Dia gak bilang seperti itu. Semua itu penting dan semua itu nanti, saudara. Tapi Salomo bilang langkah pertama untuk kamu supaya mendapatkan hikmat dari Tuhan, hikmat surgawi. Dia bilang gini, permulaan, apa saudara? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Takut, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian, saudara.
Jadi ketika Tuhan bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ini bukan takut seperti kita lagi diteror gitu. Bukan saudara. Jadi ini bukan takut kalau saya salah saya dihajar, kalau saya salah saya dihukum, saya akan dihancurkan hidup saya. Tapi di sini takut dalam arti in a sense of kita ini kagum. We are in awe saudara. Kita kagum, kita amazed dengan Tuhan. Kita takjub akan kebesaran Tuhan. Ketika Anda keluar, Anda melihat galaksi. Ketika Anda lihat di internet, Anda melihat universe, alam semesta. Dengan bintang, dengan planet dan semuanya saudara. Anda takjub, gila ini Tuhan yang ciptain. Anda lihat dunia kita, bumi dengan segala isinya. Anda melihat segala kerumitan yang diciptakan Tuhan. Dan Anda menyadari betapa besarnya Tuhan. Itulah arti takut akan Tuhan. You are in awe. Anda takjub, Anda kagum. Bayangin, untuk kehidupan bisa ada di planet bumi, bumi itu letaknya harus tepat pada letaknya sekarang. Kalau kita menjauh sedikit dari matahari, kita semua akan mati, beku saudara. Kalau kita mendekat sedikit dari matahari, kita semua akan angus terbakar. Untuk kehidupan bisa ada, Tuhan meletakkan bumi tepat pada posisinya. Belum lagi ketika Anda dan saya melihat anatomi tubuh manusia. Untuk setiap hari kita bisa bangun dari tempat tidur, kita bisa beraktivitas, kita bisa berfungsi. Ada begitu banyak organ-organ dalam tubuh manusia yang harus berfungsi secara bersamaan. Ketika Anda menyadari semuanya itu, Anda takjub dan kagum akan kebesaran Tuhan. Dan Salomo bilang, ketika kita menyadari Tuhan itu besar, kita menyadari kehebatan Tuhan, Anda sudah mengambil langkah pertama untuk mendapatkan hikmat. Anda bersama dengan saya, saudara? Masih mengikuti? Kalau logika saya sebenarnya sederhana, saudara. Kalau memang Tuhan yang menciptakan dunia ini, Dia adalah penulis dan perancang dari kehidupan ini, bukankah Dia yang lebih tahu what's working and what's not working? Ya kan? If He is the designer of life, of course, He knows what's working and what's not working in this life. Kalau Dia adalah perancang dari kehidupan ini, tentu Dia mengetahui prinsip-prinsip kehidupan yang membuat kita akan berhasil di dalam kehidupan. Karena Dia yang taruh sistemnya, Dia yang taruh prinsipnya, Dia yang mendesain, Dia yang merancang dunia ini saudara. Berapa banyak dari kita yang pernah mendengar ungkapan life is a choice. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Setiap hari Anda dan saya dihadapkan dengan ratusan kalau enggak ribuan pilihan. Setiap hari Anda dan saya dihadapkan, Anda harus membuat keputusan, ratusan keputusan, ribuan keputusan. Life is a choice. Bahkan yang lebih kerennya, hidup ini adalah pilihan dan Anda dan saya mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan tersebut. Bukankah itu luar biasa? Saudara? You are free to make a choice. Tapi yang kita harus diingatkan, you are not free from the consequences of your choice. Kita nggak bebas dari konsekuensi dari apa yang kita pilih. Anda tahu maksud saya, saudara? Hidup adalah pilihan, makanya dalam hidup ini nggak heran kalau kita semua pengen banget yang namanya hikmat, saudara. Tapi kita nggak mau sembarangan hikmat, melainkan kita mau hikmat surgawi, karena kita mau punya kemampuan untuk menyadari dan melihat kehidupan ini dari perspektifnya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, lalu kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, waktu si orang yang bijaksana ini Salomo, dia menulis kitab Amsal. Dia kasih tahu sama kita apa tujuan dia untuk nulis kitab Amsal ini, saudara. Saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Amsal 1 ayat 1, inilah kumpulan kata-kata bijak dari Salomo anak Daud, Raja Israel. Amsal-amsal ini atau nasihat-nasihat ini ditulis untuk apa, saudara? Mengajarkan cara hidup yang bijaksana, serta memberi pengalaman dengan memahami kata-kata bijak yang penuh makna. Agar orang memperoleh didikan tentang cara bersikap bijaksana dan hidup dengan benar, adil, dan jujur.
Amsal-amsal ini atau nasihat-nasihat ini memberi pengajaran bagi orang yang tidak berpengalaman agar lebih berwawasan dan memberi pengetahuan bagi orang muda agar dapat mengatur hidupnya dengan bijaksana, saudara. Ada yang bilang bahwa waktu adalah guru yang terbaik. Ada yang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup ini. Salomo bilang, kamu gak perlu mengalaminya dulu untuk kamu belajar sesuatu. Kamu bisa belajar dari hikmat yang Tuhan berikan, saudara. Ya kan? Kalau kita harus mengalami dulu baru kita belajar, artinya kita harus melewati yang namanya sakit hati, kita harus melewati yang namanya dirugikan, kita harus melewati banyak-banyak kesalahan baru kita belajar, saudara. Maka itu buang-buang waktu. Tuhan bilang gini, kamu bisa menghemat waktu dengan memperhatikan, dengan mengobservasi orang-orang di sekelilingmu. Pastikan kamu jangan buat kesalahan seperti yang orang lain. Kamu gak usah ngalamin dulu kalau mau belajar. Kamu gak usah tunggu sampai kamu 50 tahun untuk jadi lebih bijaksana. Si Salomo bilang, kamu gak usah tunggu sampai makan banyak asam garam baru kamu bijaksana, saudara, ya kan? Kebanyakan makan asam garam nanti hipertensi. Saudara. Mari siapa yang bijaksana, dengarkanlah nasihat ini. Agar kamu semakin bijak dan berpengertian. Tambahlah pengalaman lewat tulisanku. Saudara. Jadi kitab Amsal ini adalah kitab yang begitu luar biasa. Saudara. Ada banyak orang-orang Kristen, ini udah cukup dikenal. Mereka itu suka membaca kitab Amsal setiap hari. Karena ada begitu banyak hikmat yang ada di dalam kitab ini. Ada orang-orang yang suka baca kitab Amsal tuh misalnya hari ini tanggal 21. Dia akan baca pasal 21. Saudara. Ya kan, sehari satu, walaupun Anda sedang baca kitab lain, Anda sedang setiap pagi baca kitab lain, tapi Anda tambahkan satu pasal Amsal setiap hari. Kitab Amsal adalah kitab yang begitu luar biasa. Saudara. Saya ingin tutup dengan ini. Di dalam kitab Amsal, ada 4 kategori orang, ada 4 tipe orang. Mungkin ada banyak sebutan-sebutan tapi kayaknya sebutan-sebutan itu akan masuk ke dalam kategori ini. 4 tipe-tipe orang menurut kitab Amsal, 4 type of people according to the book of Proverbs. Inilah tipe-tipe orang itu, saudara. The simple, naif atau the inexperienced, and then the mockers atau scoffers, the fool, and the wise. Bahasa Indonesia ini, orang yang tidak berpengalaman atau kita mengenalnya sebagai orang yang naif, si pencemooh atau pengejek, orang bebal, dan orang yang berhikmat. Ada 4 tipe orang-orang yang ada dalam kitab Amsal. Yuk kita lihat secara cepat aja. Yang pertama, the simple atau orang yang tidak berpengalaman, orang yang kita menyebutnya orang yang naif, saudara. Dikatakan ini, hai orang-orang yang tidak berpengalaman, sampai kapan kalian senang tinggal dalam kebodohanmu? Seseorang bisa dapat nilai A semua dalam sekolah. Seseorang bisa mempunyai IQ yang tinggi, saudara. Bahkan seseorang bisa sukses di masa mudanya. Umur awal 20-an udah punya pekerjaan yang baik, uangnya banyak. Pokoknya udah sukses, saudara. Tapi masalahnya kalau umurnya 15, ya 15. Kalau umurnya 25, ya 25, saudara. Kita bisa tahu semua hal yang kita perlu ketahui untuk umur segitu. Ya kan? Memang ada hal-hal yang kita gak bisa pelajari dari buku aja, saudara. Contohnya apa, saudara? Pernikahan, menjadi orang tua, ya kan? Anda mau baca berapa banyak buku pun tentang pernikahan, sebelum kita melaluinya, kita nggak akan mengerti sepenuhnya. Anda mau baca buku berapa banyak tentang parenting, sebelum Anda melaluinya menjadi orang tua, Anda nggak akan mengerti sepenuhnya, saudara. Ya kan? Bahkan kalau Anda belum punya anak, belum menikah, lalu Anda mencoba untuk memberikan nasihat kepada yang sudah menikah dan yang punya anak, maka kenaifan kita akan kelihatan. Benar gak, saudara? Lu sih belum tahu aja, lu belum menikah, ada apa gitu, saudara. Ya kan? Kenaifan kita ketahuan. Itulah orang yang simple. Jadi bukan salah kita kalau kita masih naif, saudara. Berapa banyak dari kita yang dulu bilang gini, aduh orang tua gue gak tahu apa-apa lah, orang tua gue mah gak ngerti apa-apa. Ternyata suatu hari kita menoleh ke belakang, waktu kita mengingat-ingat nasihat orang tua kita, kita bilang, dari dulu ternyata orang tua saya benar ya. Ya kan, saudara? Berapa banyak dari kita yang melakukan itu, saudara? Berapa banyak dari orang yang
belum pernah berbisnis dan dia bilang gini, nanti kalau saya udah punya bisnis, saya akan melakukan ini dan itu, lalu dalam 2 tahun ya ini kira-kira omset saya, nanti dalam 5 tahun ini yang akan terjadi, saudara. Lalu orang yang sudah lama berbisnis, dia mendengarkan itu, dia bilang, ini orang belum pernah ngerasain jadi business owner, jadi pemilik bisnis, saudara. Ya, kelihatan kenaifan kita. Jadi bukan salah kita, saudara. Hai orang-orang yang tidak berpengalaman, sampai kapan kalian senang tinggal dalam kebodohanmu? Dengan kata lain, bukan salah kamu kalau memang kamu belum punya pengalaman. Bukan salah kamu kalau kenyataannya memang kamu masih muda. Bukan salah kamu. Yang menjadi salah kita adalah ini, saudara. Ketika kita merasa kita paling pintar, makanya kenaifan kita akan kelihatan. Ketika kita merasa kita tahu segalanya. Ketika kita gak mau mendengarkan, gak mau belajar dan gak mau diajar. Itulah kesalahan kita. Jadi yang pertama tipe orang itu adalah the naive atau the simple. Atau orang yang tidak berpengalaman. Tipe orang yang kedua menurut Amsal adalah the mockers. Si pengejek atau si pencemooh. Hai orang-orang yang tidak berpengalaman, sampai kapan kalian senang tinggal dalam kebodohanmu? Lalu ini saudara, hai para pengejek, sampai kapan kalian senang menghina orang? Si pengejek ini adalah orang-orang yang suka menghina orang lain yang mencoba untuk melakukan hal yang benar, saudara. Jadi bukan saja si pencemooh ini gak mau melakukan yang benar, tapi ketika ada orang lain mencoba melakukan yang benar, dia akan mengejek, dia akan mencemooh orang lain, saudara. Orang yang kayak gini, Anda datengin, Anda coba bilangin, Anda coba kasih nasihat, bukan saja dia menolak nasihat Anda, tapi dia juga akan marah sama Anda. Dia juga akan mengejek Anda, saudara. Hari gini masih ke gereja. Hari gini masih bangun pagi-pagi. Hari gini masih baca Alkitab. Hari gini masih suka memberi, saudara. Orang mau hidup sehat, orang mau makan sehat, orang mau olahraga. So sehat lu. Ya, saudara. Amsal bilang, sampai kapan kamu akan hidup dalam kesenangan untuk menghina orang lain? Bukan saja kamu sukanya hidup dengan cara yang salah. Waktu ada orang lain mau hidup benar, kamu malah menghina. Itulah the mockers. Si pengejek dan si penghina. Tipe orang yang ketiga. Tadi ada orang yang naif. Orang yang tidak berpengalaman. Si pengejek. Yang ketiga adalah Alkitab bilangnya gini. The fools atau orang bebal. Dan orang-orang bebal, apakah kalian mau tetap menolak pengetahuan? Orang bebal, saudara, adalah orang yang mengetahui perbedaan antara salah dan benar, tapi dia gak peduli, saudara. Bro, kalau lu terus lakuin itu, wah itu nanti akan gak baik buat hidup lu. Bro, kalau lu terus lakuin itu, masa depan kamu akan hancur. Ya kan? Dia jawabnya gini, iya gue tahu. Nah terus kenapa masih dilakuin? Ya terserah gue dong. The end of conversation. Udah kita gak bisa ngomong apa-apa lagi, saudara. Orang bebal adalah orang yang tahu perbedaan antara benar dan salah, tapi dia gak peduli, saudara. Ini ciri-ciri orang bebal yang berikutnya. Orang bebal selalu berpikir bahwa dia adalah pengecualian, saudara. You know, statistik itu berkata ini. Statistik itu berkata ini. Kalau kamu gak merubah cara hidup kamu, suatu hari kamu akan masuk dalam statistik itu. Kamu tahu gak bahwa statistik di negara ini, di Amerika ini, hutang kredit card sudah tembus $1 triliun. Kalau kamu masih pakai uang kamu seperti itu, kalau cara manage uang kamu seperti itu, sooner or later you're gonna be part of the statistic. Kamu akan menjadi bagian dari statistik itu. 70% orang di negara ini living paycheck to paycheck, saudara. Dapat gaji habis, dapat gaji gak ada sisa, saudara. Kalau kamu gak rubah gaya hidup kamu, cara kamu memanage keuangan, maka kamu akan menjadi statistik itu. Orang bebal bilang gitu, itu kan terjadi sama orang lain, buat gua enggak. Soalnya dia selalu berpikir bahwa dia adalah pengecualian, saudara. Enggak akan terjadi sama dia. Satu lagi, saudara, orang bebal, itu orang yang selalu berpikir bahwa masa lalu itu tidak ada hubungannya dengan masa depan, saudara.
Artinya gini, kita berpikir ya selama gue masih muda, gue seneng-seneng, gue lakuin apa yang gue mau. Nanti begitu udah siap untuk settle down, udah siap untuk tua, kita seperti kayak pencet reset button gitu saudara. Tiba-tiba hidup kita mulai dari nol lagi. Siapa yang di sini yang tahu bahwa kebiasaan masa lalu akan muncul dalam masa depan Anda saudara? Bisa gak Anda punya kebiasaan bertahun-tahun, baik dalam kehidupan kesehatan Anda, kehidupan kerohanian Anda, kehidupan seks Anda. Anda punya kebiasaan bertahun-tahun, terus tiba-tiba suatu hari Anda mau berubah, Anda tinggal berhenti. Saudara. Bisa gak saudara? Kebiasaan masa lalu kita akan muncul di masa depan kita saudara. Di dalam pernikahan kita, di dalam hubungan-hubungan kita. Makanya dia bilang ini sampai berapa lama orang bebal benci sama yang namanya pengetahuan. Sampai kapan kamu mau terus kayak begini? Sampai kapan kamu gak mau berubah? Kata Amsal gitu saudara. Ada orang yang tidak berpengalaman. Ada orang yang pencemooh. Ada orang bebal. Tipe orang yang keempat adalah orang yang berhikmat. Orang yang bijaksana. Sekali lagi orang yang berhikmat tahu bahwa Tuhan, takut akan Tuhan, takjub akan Tuhan, kagum akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Seseorang mempunyai kerendahan hati dan mau mengakui bahwa saya bukan Tuhan. Bukan saya yang menciptakan dunia ini. Bukan saya yang buat aturan-aturan dalam hidup ini. Orang yang berhikmat adalah orang yang memberikan hidupnya dan menjalani hidupnya sebagaimana Tuhan merancang dan menciptakan kehidupan ini. Amin saudara? Itulah langkah pertama dari orang yang mendapatkan hikmat surgawi. Kalau Anda terus baca kitab Amsal, ada begitu banyak ciri-ciri orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia tahu segalanya. Dia yang paling pintar, dia yang tahu paling banyak. Saudara, orang berhikmat gak pernah melakukan itu. Orang berhikmat suka mendengar. Orang berhikmat dikelilingi dengan orang-orang yang bijaksana. Dia selalu menimbang banyak nasihat dari orang-orang di sekelilingnya. Orang berhikmat gak pernah berhenti belajar. Dia mau belajar dan mau diajar. They are coachable, saudara. Orang berhikmat gini, saudara. Ketika dia berjalan dalam kehidupan, dia melihat ada bahaya, dia gak terlalu bergengsi untuk putar balik. Dia gak terlalu keras kepala untuk terus jalan. Udah tahu di depan ada bahaya tapi dia terusin jalan. Saudara. Itulah orang berhikmat. Saudara. Ada satu ayat yang saya mau fokuskan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya gini. Tujuan dari kitab Amsal, the purpose is to teach people to live disciplined and successful life. To help them to do what is right, just and fair. Mengajarkan orang, hikmat Tuhan itu mengajarkan orang untuk hidup disiplin dan hidup dalam kesuksesan. Kalau saya tanya berapa banyak dari kita yang ingin sukses, saudara? Semua dari kita pasti ingin sukses. Iya benar ya saudara? Tapi masalahnya kalau saya tanya Anda apa definisi kesuksesan itu? Kita semua punya gambaran yang berbeda-beda. Ya kan, sukses buat satu orang gambarannya beda, buat orang lain sukses itu gambarannya beda. Anda mau tahu, sukses yang ditawarkan oleh Tuhan adalah sukses yang menyeluruh, saudara. Holistically. Artinya gini, Tuhan gak menawarkan Anda jago di dalam area rohani, tapi Anda gak sukses di area lain. Kita sukses dalam area pekerjaan, tapi kita gak sukses dalam area pernikahan. Bukan sukses punya nilai yang bagus di sekolah, ya kan punya pekerjaan yang luar biasa, tapi kita nggak sukses dalam hubungan dan pertemanan. Sukses dalam satu area, tapi kita nggak sukses di area yang lain. Tuhan nggak menawarkan sukses yang seperti itu, saudara. Tuhan menawarkan sukses holistically atau secara menyeluruh, secara keseluruhan. Saya yakin banyak banget dari kita, kenapa sih hari-hari ini Anda rindu untuk terus belajar? Anda ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Anda rindu mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Anda rindu mendapatkan hikmat sebanyak-banyaknya. Karena saya yakin banget that we all want to get it right in life. Saya yakin saudara kita mau berhasil
dalam menjalani kehidupan kita. Nggak ada satu orang pun yang terbangun tadi pagi bilang gini, man, I wanna mess up my life. Saya bangun, hari ini saya mau hancurin kehidupan saya. Nggak ada satupun yang begitu, saya yakin saudara. Ya kan? Alasan kenapa kita begitu peduli dengan pengetahuan dan dengan hikmat, because we want to get it right. Kita mau pastikan kita berhasil dalam kehidupan ini. Tapi terkadang ada begitu banyak hal yang kita mau pastikan akan berjalan dengan baik, dan kita nggak tahu mau mulai dari mana. Kita pingin supaya hubungan kita berjalan dengan baik. Kita pingin supaya pernikahan kita, anak-anak kita, semua pekerjaan kita, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kita bingung, kita mau mulai dari mana? Apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Mungkin kita melihat anak-anak kita sedang membangun kehidupannya. Kita ingin pastikan mereka do it right, melakukannya dengan benar. Atau mungkin ada banyak dari kita yang sedang mencoba membangun kehidupan kita kembali. Karena dulu kita banyak buat kesalahan. Karena dulu kita banyak buat keputusan-keputusan yang salah, saudara. Sekarang hidup kita hancur dan kita mau coba bangun kembali kehidupan kita. Pertanyaannya, kita harus mulai dari mana? Saya tinggalkan Anda ini, saudara. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah Kristus Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kristus adalah satu-satunya tempat di mana manusia bisa menemukan semua kekayaan hikmat dan pengetahuan. Kalau Anda nggak tahu harus mulai dari mana untuk membuat keputusan yang benar, untuk membangun kehidupan Anda kembali, mulailah dari Yesus. Sebab Yesus adalah sumber dari segala hikmat. Dan Yesus yang sama, dia bilang gini, kalau kamu gak tahu harus mulai dari mana, dia bilang gini, janganlah khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan tambahkan. Segala hal yang Anda khawatirkan, segala hal, everything else that you want to get it right, semua hal yang Anda mau pastikan Anda berhasil, everything will be added unto you. Kalau Anda gak tahu harus mulai dari mana, mulailah dari Yesus yang adalah sumber segala hikmat. Dan Yesus yang sama berkata kepada Anda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan. Amin. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kok Benny boleh tutup dalam doa. Boleh doakan berkat buat kita semua. Dan setelah ini kita akan mendoakan yang berulang tahun. Yuk mari kita angkat tangan kita. Bapak, kami ucap syukur doa hari ini kami boleh belajar bagaimana untuk kami punya hikmat, Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah itu menjadi bekal dalam kehidupan kami dan kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk menerima berkat yang daripadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang luar biasa dari Bapa kita di surga, serta cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita sama katakan, amin. Amin, amin.